Ya shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setia Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Mari kita terus dalam keadaan saat ini, kita terus belajar bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Ya, ini pasal yang cukup panjang. Kita akan memilih beberapa ayat 25, 26, 45 dan 47. Ya, saya akan membacakannya. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-25. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Lalu ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini." Ayat 46. "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada mayat tentara. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan. Ya, setting dari tempat ini adalah di dalam satu pertempuran orang Israel melawan orang Filistin, di mana saat itu Saul menjadi raja. Tetapi kita tahu bahwa ya beberapa waktu lalu juga disampaikan bahwa Saul ini mengalami undur ya, di dalam roh Tuhan mulai undur di dalam dirinya. Nah, inilah saat dimana bangsa Israel mengalami kemunduran karena kepemimpinan dari Saul yang mulai menurun, karena Tuhan tidak lagi menyertai Saul karena dia hidup dengan tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memilih seorang yang lain, yaitu Daud. Nah, disinilah mulai tampilnya seorang yang bernama Daud, di mana Tuhan mengurapinya. Nah, kalau kita lihat satu kepemimpinan yang di sini dilakukan oleh Saul, dia menjadi raja yang tidak lagi raja yang penuh keberanian, tetapi dia juga takut ketika Goliat datang menantang barisan tentara Israel. Mereka ketakutan, dan kalau kita baca di situ mereka berseberang-seberangan, dan ketika orang Filistin mencemooh orang Israel, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, lalu tampillah seorang yang tidak diperhitungkan. Bahkan kalau kita baca seluruh pasal ini, ya kakak-kakak Daud ini
tidak memperhitungkan dia, karena memang mereka menganggap Daud ini seorang anak kecil yang hanya bisa mengembalakan domba. Malahan Daud dicemooh, ya, sok pemberani. Tetapi apa yang terjadi? Nah, disinilah tampil bagaimana sebenarnya seorang yang benar-benar diurapi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Di antara keadaan bangsanya yang sudah tidak memiliki visi karena Saul hidup di dalam ketakutan, tidak lagi memiliki visi Allah di dalam hidupnya, maka bangsa ini kacau balau. Nah, Daud tampil menyelamatkan bangsa Israel dengan keberaniannya. Nah, hari-hari ini juga banyak di antara orang di bangsa kita yang juga mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan. Maka kita harus terus berdoa, terutama bagi pemimpin-pemimpin kita, agar terus memiliki visi yang benar, menjadi pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan sendiri. Nah, kalau kita lihat Saul, ya, di dalam cerita di mana dia mempersembahkan korban yang seharusnya tidak dia persembahkan, di situ kita melihat bahwa Saul ini ketakutan kalau rakyat meninggalkan dia. Artinya dia tidak lagi sebenarnya tidak lagi memikirkan apa yang terbaik bagi rakyat, tetapi dia memikirkan apa yang baik bagi dirinya sendiri. Maka dari situlah ia melakukan hal yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, dari situ kita melihat bahwa dia kehilangan visi. Nah, mari kita terus berdoa bagi bangsa kita juga agar pemimpin-pemimpin kita tetap memiliki visi yang benar, memiliki tujuan yang baik untuk kemakmuran bangsa ini, bukan untuk kepentingan sendiri. Sebab kita tahu ketika pemimpin mulai melakukan hal-hal untuk kepentingan sendiri, maka hancurlah suatu bangsa itu. Nah, kita tentu saja tidak ingin bangsa kita mengalami kehancuran, tetapi mari kita terus berdoa agar semakin banyak lagi muncul orang-orang seperti Daud, orang-orang yang memiliki pemikiran dan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka sekalipun ya bangsa kita mengalami tantangan seperti halnya menghadapi Goliat yang kita tidak tahu cara mengalahkannya, tetapi kita percaya di dalam Tuhan kita bisa. Ataupun juga dalam kehidupan kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mungkin memiliki masalah problem yang besar seperti Goliat yang ada di hadapan kita, dan kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Tetapi mari kita percaya dan yakin bahwa Tuhan menyertai kita seperti Tuhan juga menyertai Daud. Nah, mari kita belajar dari Daud apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dilakukan Daud. Nah, ketika saya merenungkan firman ini, saya mendapat satu kata kunci, yaitu Daud ini orang yang luar biasa. Yang saya lihat dari sini adalah orientasinya yang berbeda dengan orang-orang Israel kebanyakan. Ya. Apakah orientasi itu ya peninjauan untuk menentukan sikap tindakan kita sesuai sesuatu yang benar dan pandangan yang mendasari pikiran, perhatian dan kecenderungan kita untuk apa yang harus kita lakukan. Nah, mari kita lihat ya, orientasi menentukan sikap yang kita ambil pada arah atau tempat tujuan yang benar. Orientasi juga mendasari pikiran, perhatian dan kecenderungan sikap kita. Nah, mari kita lihat yang pertama adalah sikap. Daud di sini memiliki sikap yang namanya sikap pemberani. Mengapa? Nah, ya sebagai orang yang memiliki iman kepada Allah Yahweh, dia percaya bahwa Allah Yahweh, Allah yang penuh kuasa. Nah, di situ dia katakan kepada orang Filistin, ia berani mencemooh barisan Allah yang hidup. Artinya Daud di sini percaya bahwa kenapa
kamu berani mencemooh barisan Allah yang hidup, berarti dia percaya bahwa sebenarnya kamu sedang salah. Sebenarnya kamu sedang menantang satu pribadi yang salah. Sebab kalau dia menantang Allah, pastilah orang Filistin ini akan dihancurkan. Nah, disinilah kepercayaan Daud sehingga dia tampil sebagai orang yang percaya diri. Dia tampil dengan sikap pemberani karena dia selalu percaya kepada Allah yang menyertai Israel. Nah, kalau kita lihat di situ orang-orang Israel, mereka seakan-akan tidak percaya kalau mereka memiliki Allah yang hidup. Seakan-akan mereka lupa kalau mereka memiliki Allah yang di atas segala Allah. Nah, tetapi disinilah Daud tampil dan dia menunjukkan kepercayaannya kepada Allah. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah di atas segala Allah. Kenapa kita takut? Nah, disitulah dia katakannya bahwa kenapa kamu menantang barisan Allah Israel? Kamu sedang salah menantang orang. Disitulah Daud tampil untuk menantang kembali orang Filistin. Nah, saya percaya kenapa Daud seperti ini. Saya percaya karena Daud memiliki iman yang terasah. Kalau kita memiliki iman yang terasah, ya tentu kita bukan kita berani karena kita memang hebat, tetapi kita tahu siapa yang beserta dengan kita. Nah, kita mengenal siapa yang ada bersama-sama dengan kita. Nah, tidak hanya itu, dia juga percaya kepada Allah Yahweh, bahwa Allah yang dia sembah itu mengenal dia secara pribadi. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur-Mazmur yang ditulis Daud, ya, membuktikan bahwa ia pribadi yang tahu bahwa Allah mengenal dia dan dia mengenal Allah. Dalam Mazmur yang cukup terkenal 139 ayat 16 dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dia kenal Allah yang sudah membentuk dia dan menentukan hari-hari yang dibentuk. Nah, bukankah ini sungguh sangat menenteramkan hati kita? Kita memiliki Allah yang sudah memiliki satu jalan dalam kehidupan kita yang harus kita tempuh. Nah, disinilah ketentraman yang kita miliki, sebab kita memiliki Allah yang sudah menentukan hal-hal yang harus kita lewati. Dan saya percaya tentu saja semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita, sebab firman Tuhan juga katakan, sebab rancanganku itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan, di dalam kitab Yeremia. Nah, disinilah satu kepercayaan yang dimiliki Daud kepada Allah Yahweh, sehingga dia tampil sebagai orang yang berani. Ketika kita memiliki orientasi yang benar dalam hidup kita, tujuan kita, maka kita bersikap dengan benar. Kita bersikap dengan seharusnya. Ketika kita percaya kepada Allah Yahweh, Allah yang besar, Allah yang hidup, maka hidup kita penuh dengan optimisme dan penuh dengan keberanian. Ya, sekalipun kita tahu kita tidak luput, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari apa yang namanya takut. Kita juga tidak luput dari keresahan. Tetapi ya, mari kita terus percaya kepada janji-janji Tuhan, sehingga kita memiliki sikap yang benar, yaitu sikap yang penuh keberanian menghadapi apa yang ada di depan kita. Kita tidak perlu ragu karena kita tahu janji-janji Tuhan. Jalan-jalan Tuhan ditentukan bagi kehidupan kita, jalan yang baik yang ditentukan untuk kita tempuh. Nah, puji Tuhan. Lalu yang kedua adalah bukan hanya Daud dikenal Tuhan, tetapi juga Daud rindu untuk
mengenal Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 4 dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, banyak saat ini orang tidak berani melihat masa depan. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki pengharapan, mereka tidak memiliki pengenalan kepada Tuhan. Nah, kita anak-anak Tuhan memiliki jutaan bahkan tidak terhingga harapan di dalam Tuhan. Jadi mari kita jangan merasa kehilangan harapan. Mari kita terus belajar mengenal Tuhan seperti apa yang dikatakan Daud, bahwa beritahukanlah jalan-jalanmu ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Mari di dalam setiap perkara kita melihat dari sudut pandang bagaimana kita harus melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Nah, maka dari situlah kita memiliki keberanian, sebab kita tahu orang yang ada di dalam kebenaran, dia pasti penuh dengan keberanian. Ya, puji Tuhan. Lalu selanjutnya kita akan melihat setelah sikapnya, kita akan melihat arah, bagaimana arah hidup Daud, ya, yang mengarahkan dirinya pada apa yang menguntungkan banyak orang dan apa yang dapat memuliakan Allah. Nah, kalau kita melihat di situ di ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Nah, di situ terlihat bahwa arah hidup Daud itu bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi dia melihatnya dari apa? Yang pertama adalah dia tidak ingin orang Israel mendapatkan cemooh. Nah, berarti dia seorang nasionalis. Dia begitu perhatian kepada negaranya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di negara kita, ya, kita harus terus berdoa agar kita bangsa Indonesia memiliki juga semangat nasionalis. Ya, banyak juga orang-orang yang ada di bangsa kita sendiri, mereka yang tidak nasionalis karena memiliki satu, ya, ideologi yang tidak sesuai Pancasila, tidak sesuai dengan bangsa kita, sehingga mereka menjadi apatis. Mereka berseberangan dengan keyakinan Pancasila di bangsa kita. Maka mereka justru menjadi orang-orang yang menyulitkan bangsa kita sendiri, karena mereka hanya memikirkan apa yang baik bagi mereka, tidak baik bagi negeri ini. Nah, tetapi di sini kita melihat Daud, seorang yang mempunyai nasionalisme yang tinggi. Dia berkata bahwa siapa yang mencemooh Israel, nah, jangan sampai bangsa ini terus dicemooh. Dia tidak ingin bangsanya mendapat celah. Nah, lalu, ya, pasti Daud juga berpikir bahwa ketika bangsa Israel mendapat celah, dia tahu siapa yang sebenarnya mendapat celah. Ya, tentu saja bukan hanya bangsa Israel, tetapi yang memiliki Israel, yaitu Tuhan. Nah, Daud bertindak menjadi orang yang memikirkan kemuliaan Tuhan. Jangan sampai nama Tuhan tercoreng. Ya, tidak hanya melakukan tindakan keberaniannya untuk bangsanya, tetapi melakukannya untuk nama Tuhan. Dia tidak ingin nama Tuhan itu tercoreng oleh bangsa yang kafir seperti bangsa Filistin. Nah, orientasi yang benar akan membawa kita kepada arah yang benar. Kita tidak memikirkan keinginan, juga memikirkan hal-hal apa yang bisa kita dapat untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita memikirkan orang banyak. Terlebih juga
kita menjadi cerminan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita baca di ayat 25, disitulah kecenderungan orang Israel. Mari kita lihat ya. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Nah, orientasi dari orang-orang Israel itu apa? Kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya. Nah, ini berarti kemuliaan. Lalu kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Nah, ini artinya kemakmuran. Nah, orang Israel memikirkan kekayaan, kemuliaan, kemakmuran untuk dia sendiri ketika apa? Ya, ketika mereka bisa mengalahkan Goliat. Nah, tetapi justru hal itulah yang tidak akan mungkin terjadi, sebab ketika mereka memikirkan hal-hal yang untuk kepentingan sendiri, artinya ya justru mereka dihinggapi roh ketakutan, sebab mereka tahu bahwa tidak mungkin mengalahkan Goliat itu dengan kepentingan, dengan kemampuan mereka sendiri. Tetapi di sini berbeda. Daud di sini memiliki tujuan dan arah yang berbeda. Dia tidak melakukannya untuk kepentingan dia sendiri. Ketika dia nanti mengalahkan Saul, dia tidak pernah berpikir bahwa ya nanti akan mendapatkan harta kekayaan, bahkan akan diberikan seorang anak dari Saul. Nah, kalau kita baca seluruh pasal ini, ketika Daud benar-benar menang lalu diberikan anak Saul kepadanya, Daud berkata, siapakah aku ini sehingga tuanku raja memberikan anaknya? Aku ini orang yang tidak punya. Nah, artinya di sini terlihat bahwa memang benar-benar Daud itu tidak memiliki orientasi yang salah mengenai kekayaan, kemakmuran, tetapi dia memiliki arah yang benar dalam hidupnya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan bangsanya. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, mari kita belajar dari apa yang dilakukan Daud. Ya, mungkin selama ini ya kita tidak memikirkan bangsa kita. Wah, bagaimana ya caranya memikirkan bangsa kita? Ya, tentu saja setiap orang memiliki kapasitas masing-masing. Ada orang yang diberi kapasitas besar, seperti orang yang bisa memimpin di dalam pemerintahan. Ya, mereka memiliki kapasitas yang sesuai dengan yang Tuhan beri. Nah, kalau mungkin kita tidak bisa seperti itu, nah kita bukan berarti tidak bisa mendukung bangsa kita. Kita bisa mendukungnya dengan yang pertama adalah ya tentu saja kita memiliki sikap yang baik sebagai warga negara Indonesia. Lalu kedua, kita bisa mendukung di dalam doa. Nah, kalau kita memiliki tindakan-tindakan ya mungkin belum tentu bisa diterima banyak masyarakat, tetapi kalau kita melakukan di dalam doa, membiarkan Tuhan bekerja, nah itu dahsyat dan luar biasa. Maka mari kita terus memiliki kesadaran, kita harus memiliki orientasi yang benar kepada setiap hal yang ada di depan kita, sehingga kita bisa bersikap dengan benar, kita bisa mengarahkan diri kita dengan arah yang benar. Nah, Daud memberikan kita contoh. Dia sebagai anak Tuhan, dia mengarahkan kehidupannya bukan hanya untuk kemuliaannya sendiri, kekayaan, kemakmuran, tetapi dia mengarahkannya untuk kepentingan banyak orang. Nah, disinilah mental seorang raja. Kalau saya lihat, Daud ini memang memiliki mental seorang raja. Sepertinya dia hanya anak muda, tetapi kalau kita lihat mentalnya ini bukan mental orang yang biasa. Nah, seorang raja harus memiliki mental melakukan segala sesuatu untuk kepentingan orang banyak, rela berkorban, dan juga penuh keberanian. Nah,
luar biasa sekali. Jadi ketika saya merenungkan kenapa Tuhan milih Daud dulu tuh, kenapa sih saya berpikir kenapa Tuhan milih Daud. Saya percaya di dalam kehidupan Daud sebelum tertulis di sini, Tuhan sudah melihat tentu saja sikap-sikap Daud, juga mentalnya adalah mental seorang raja. Nah, kalau seperti juga kalau kita ingat kisah Yusuf, dia juga sejak kecil memiliki mental seorang raja. Dia memiliki mental seorang pemimpin. Maka Tuhan juga menuntun dia terus menjadi pemimpin sampai di Mesir, menyelamatkan bangsa Mesir dan bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Luar biasa sekali Tuhan kita. Nah, mari kita mengarahkan diri kita terus kepada sikap, arah, dan tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan, berorientasi pada kebenaran. Nah, setelah sikap, arah, yang ketiga adalah kecenderungan. Nah, Daud memiliki kecenderungan yang mengandalkan Tuhan. Kalau saya lihat di sini, kalau kita lihat di dalam ayat 37, di situ dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu juga di dalam ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, saya melihat di sini kecenderungan Daud, yaitu adalah dia memiliki kecenderungan untuk mengandalkan Tuhan. Nah, sebelum dia tampil sebagai seorang yang berperang di barisan tentara Israel, dia sudah lebih dulu mengalami pertempuran. Dia bertempur melawan singa, melawan beruang. Kalau saya berimajinasi, waktu dulu saya pergi ke kebun binatang, saya melihat singa itu besar sekali. Tidak seperti ketika kita lihat di TV ya. Saya pikir singa itu biasa gitu, kecil, seperti hewan, seperti anjing besar dikit. Tetapi ternyata besar sekali. Nah, kalau itu berdiri mungkin lebih tinggi dari manusia. Nah, kita bayangkan saja kalau Daud, orang yang manusia tentu saja tidak memiliki senjata alami yang sehebat binatang liar. Binatang liar memiliki senjata alami, gigi yang tajam, cakar yang kuat, tenaga yang besar. Tentu saja manusia tidak memiliki itu. Nah, tetapi mari kita bayangkan Daud melawan singa, melawan beruang. Pernah saya melihat satu film di mana seorang diserang oleh beruang. Wah, orang itu sudah dicabik-cabik tidak karuan. Nah, tetapi di sini Daud, dia bertempur melawan binatang-binatang itu. Loh, kok berani? Saya berpikir kok bisa berani. Nah, tetapi di sini kita melihat ternyata dari situlah kita tahu bahwa Daud ini memang sejak semula ini penuh keberanian karena dia percaya kepada Tuhan. Kecenderungan hidupnya mengandalkan Tuhan, sehingga mentalnya sudah terbentuk sejak sebelum dia dipromosikan. Dia menjadi orang yang memiliki mental yang baik karena dia cenderung mengandalkan Tuhan. Nah, dia ceritakan, wah dulu saya melawan singa, melawan beruang saya berani Tuhan. Nah, misalnya dalam bahasa sehari-hari gitu.
berkata kepada Saul, saya dulu pernah melawan singa beruang dan saya hajar ketika mereka menerkam domba saya. Itu yang dikatakan Daud kepada Saul. Nah, di ayat 45 Daud juga mengatakan hal yang sama. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nah, itulah yang dibawa Daud. Dia selalu cenderung untuk mengandalkan Tuhan, membawa nama Tuhan di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap peperangannya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga belajar hal yang sama seperti apa yang dilakukan Daud. Mari kita memiliki kecenderungan untuk terus mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan yang lain, sebab kita tahu kalau kita mengandalkan orang lain, ya sebenarnya kita sudah tahu tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita terus memberikan diri kita cenderung untuk mengandalkan Tuhan, maka kita akan bisa melewati segala rintangan yang ada di depan kita. Rintangan yang besar seperti Goliat yang menakutkan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga tidak ada yang mustahil. Ya, puji Tuhan, mari kita terus ingat, kita harus memiliki orientasi yang benar dalam hidup kita, sehingga setiap sikap, arah hidup kita dan juga kecenderungan kita itu menuju kepada Tuhan, menuju di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran, hingga kita dituntun Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menang seperti Daud. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa kita dengar hari ini. Maka mari kita terus berdoa bagi bangsa kita, agar kita juga sebagai anak-anak Tuhan dimampukan menjadi orang-orang yang penuh keberanian, bersikap dengan sikap yang benar, dan juga kecenderungan hidup kita melakukan hal-hal yang benar sesuai firman Tuhan, sehingga kita percaya Tuhan akan memakai gereja Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Kita juga terus mendoakan pemerintah kita agar tetap di dalam pimpinan Tuhan, sehingga tidak kehilangan visi, sehingga tidak kehilangan kebenaran dalam memimpin bangsa ini.